Safitri dari Universitas Puna Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Pencatatan Akuntansi Administrasi Sarana dan Prasarana pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Yang pertama saya sampaikan di sini ada abstrak. Laporan ini dibuat pada tanggal 15 Maret sampai dengan 25 April 2020 untuk melengkapi tugas laporan kerja praktik pada bagian administrasi pengelolaan sarana dan prasarana di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang. Laporan ini merupakan hasil kerja praktik yang sudah dilaksanakan. Sumber informasi dalam laporan ini adalah seorang petugas pada bagian administrasi sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan pencermatan dokumen arsip. Uji keakuratan data dilakukan dengan menggunakan sumber data. Data dianalisis dengan menggunakan tahapan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa peralatan sarana dan prasarana pada kantor tersebut dilakukan dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari dan membuat laporan rekapitulasi barang pada akhir bulan. Di sini ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di instansi pemerintahan akan terpelihara dan jelas kegunaannya. Dalam pengelolaannya, suatu instansi harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana, terutama kepala bagian yang langsung menangani tentang pengelolaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan adanya sarana dan prasarana, fasilitas untuk menjalani suatu pekerjaan pada instansi pemerintahan akan tercukupi. Dengan pengelolaan sarana dan prasarana, kepala bagian dapat merencanakan dan mendata apa saja sarana dan prasarana yang harus digunakan dalam instansi tersebut. Jika semua langkah-langkah pengelolaan telah berjalan dengan baik, seperti yang diharapkan, maka akan berdampak positif terhadap seluruh keberlangsungan jalannya aktivitas pada instansi tersebut. Banyaknya fasilitas dan keperluan di mana satu sama lain saling berkaitan dan harus terorganisir dengan baik, maka informasi tentang administrasi dapat dicatat dengan sedemikian rupa agar semua fasilitas sarana dan prasarana dapat terorganisir dengan baik. Berdasarkan masalah dan latar belakang yang terurai di atas, saya bermaksud untuk membuat laporan kegiatan kerja praktik dengan judul Pencatatan Akuntansi Administrasi Sarana dan Prasarana pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Lalu ada tujuan kerja praktik. Tujuan mengadakan kerja praktik ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh saya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi bagian administrasi sarana dan prasarana pada suatu instansi pemerintahan. Yang kedua, untuk mengetahui penyusunan laporan administrasi sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa saja yang menjadi tugas bagian administrasi sarana dan prasarana. Lalu, waktu dan prosedur pelaksanaan kerja praktik. Kerja praktik ini dilakukan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada bagian administrasi sarana dan prasarana yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bypass nomor 98, Karawang, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan kerja praktik selama 1 bulan kerja terhitung dari tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020. Waktu kerja praktik adalah hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Yang kedua ada gambaran umum instansi. Lalu nama dan logo instansi. Nama instansi yaitu Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Dan ini adalah logonya. Selanjutnya profil instansi. Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang juga termasuk dalam Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, yang merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah melalui pengordinasian dan pemungutan pajak, retribusi bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya, dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Lalu ada visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi pengelola pendapatan daerah yang amanah dan akuntabel. Lalu misinya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah yang optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdaya saing. Di sini ada struktur organisasi Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang. Ada kepala pusat, lalu kepala subbagian tata usaha, lalu kepala seksi pendapatan dan penetapan, kepala seksi penerimaan dan penagihan, dan ada kelompok jabatan fungsional. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana secara umum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses. Lalu fungsi sarana dan prasarana. Fungsi dari sarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, yang kedua dapat meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan terjamin. Kemudian ada jenis-jenis sarana dan prasarana. Beberapa jenis sarana dan prasarana yang digunakan untuk membantu proses pekerjaan di kantor diantaranya yaitu yang pertama peralatan mesin, merupakan peralatan yang membantu proses menyelesaikan pekerjaan di kantor. Misalnya, alat tersebut digunakan untuk mencatat, merekam, dan mengolah data-data. Contohnya yaitu komputer, mesin fotokopi, printer, scanner, proyektor, mesin ketik, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, perabotan kantor. Peralatan yang membantu dalam pelaksanaan proses pekerjaan di kantor. Contohnya, meja, kursi, dan papan tulis. Lalu yang ketiga, peralatan atau perlengkapan lainnya. Merupakan bahan atau perlengkapan lain yang dapat menghasilkan sesuatu dari proses pekerjaan yang dilakukan. Contohnya itu kertas dan buku untuk mencatat data-data. Yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik. Kedudukan dan koordinasi. Kedudukan. Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang merupakan tempat pelaksanaan kerja praktik. Mahasiswa ditempatkan pada bagian administrasi sarana dan prasarana. Lalu koordinasinya, dalam melaksanakan kerja praktik diharapkan mahasiswa dapat membantu dan mendukung proses instansi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang pada bidang administrasi sarana dan prasarana, terutama pada bagian pencatatan kebutuhan, peralatan, atau barang pada kantor instansi tersebut. Untuk bidang dari bagian administrasi sarana dan prasarana, mahasiswa memiliki tugas dari segi pencatatan barang yang tersisa selama periode akhir bulan maupun pencatatan barang masuk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada instansi tersebut. Tugas-tugas yang dilakukan. Dalam pelaksanaan kerja praktik, tugas-tugas yang dilakukan adalah melakukan pencatatan terhadap barang-barang sarana dan prasarana pada suatu instansi pemerintahan, baik peralatan maupun perlengkapan kantor seperti membuat laporan rekapitulasi persediaan, mencatat belanja ATK atau alat tulis kantor, mencatat biaya perjalanan dinas, mencatat pengeluaran SKKP, dan lain-lain. Ini mencatat biaya perjalanan dinas. Mobil pertama, Avanza, membeli bensin 44,44 liter dengan harga 400.000. Mobil kedua juga sama, membeli bensin 44,44 liter dengan 400.000. Lalu mobil ketiga, Avanza, membeli bensin 40,00 liter dengan harga 360.000. Lalu mobil Toyota HI-ACE membeli bensin 84,19 liter dengan harga 800.000. Dan yang terakhir, mobil Isuzu Elf membeli bensin 73,67 liter dengan harga 700.000. Lalu mencatat pemasukan dan pengeluaran SKKP bulan Februari. Di sini pada tanggal 3 Februari 2020 masuk SKKP sebesar 16.000, keluar sebesar 2.000 dan sisanya 14.000. Lalu keterangan nomor SKKP-nya 101084001 sampai 101086000 dan begitu seterusnya hingga akhir bulan Februari.
Lalu di sini ada laporan rekapitulasi persediaan yang mencatat segala macam alat-alat cetak kantor dan alat-alat tulis kantor, juga alat-alat listrik. Dan di sini ada saldo awalnya dengan volume, harga, satuan, dan jumlah. Lalu ada mutasi dengan penerimaan pengeluaran. Lalu ada penerimaan dari pengguna. Dan yang terakhir, saldo akhir. Selanjutnya mencatat belanja ATK atau alat tulis kantor. Di sini ada nama dan jenis barang-barangnya, dan jumlah barang per satuan, lalu harga satuan, dan yang terakhir jumlah biaya. Nah, jumlah biaya ini dihasilkan dari jumlah barang per satuan dikali harga satuan. Jadi hasilnya jumlah biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya mencatat laporan barang kuasi pada bulan Februari 2020. Nah, yang pertama ada induk 1, sisa bulan lalunya itu 142, penerimaan bulan ininya 18.000, penerimaan SKPD-nya 18.142 itu dari sisa bulan lalu ditambah penerimaan bulan sekarang. Nah, penggunaan SKPD 17.097, samsatnya 0, batalnya 0, jumlahnya 17.097. Sisanya 45 itu dari penerimaan SKPD dikurangi penggunaan SKPD. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya itu ada pada saat penginputan data persediaan yang mengalami kesalahan dalam penginputan pada barang yang masuk dan barang yang keluar yang disajikan pada laporan rekapitulasi persediaan yang diinput setiap akhir bulan. Solusinya adalah dengan cara menginput data pengeluaran barang masuk dan barang keluar setiap hari, agar pada saat merekapitulasi laporan persediaan pada akhir bulan, tidak mengalami masalah yang menimbulkan kesalahan pencatatan. Dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dengan demikian dapat ditarik satu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana dalam suatu instansi memiliki peran penting yang menunjang jalannya proses kegiatan untuk segala aktivitas pada instansi tersebut. Adapun aktivitas administrasi dalam bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana. Saran. Dengan ini kami mengetahui apa itu sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana, proses administrasi sarana dan prasarana yang diharapkan untuk mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam dunia pekerjaan nantinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.